Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali kita akan kembali komentari video dari di Juli yang judul ngeri. Kalap ini lebih hebat dari Kainama dan Waloni kala internasional. Kita akan langsung aja tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Dili kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Muncul lagi seorang mualaf. Kali ini kalau saya lihat sepertinya lebih besar dari Kainama dan juga Yahya Waloni. Jadi kalau Kainama kan hanya ngaku mantan pendeta. Waloni ngaku mantan pendeta dan yang mempendetakan pendeta-pendeta. Ini, mualaf ini katanya yang melatih pendeta-pendeta skala internasional, bukan kaleng-kaleng. Siapa sih ini? Mari kita melihat video berikut ini. Nama saya Wan Lais Randi Tanjaya. Saya sempat mengajar pendeta-pendeta dari dalam dan luar negeri. Dari luar negeri yang mau masuk ke Indonesia menyangkut bahasa dan budaya, saya yang mengatur mereka ya. Bagaimana strategi masuk ke lingkup suku-suku di Indonesia, waktu itu saya dikasih peran ya. Terus pemahaman di Kristen waktu itu saya juga nggak tahu, waktu kok cepat sekali ya. Saya bisa melampaui pendeta-pendeta, nggak tahu ya. Banyak peran-peran penting yang waktu pas di posisi saya ya. Iya. Nah, apa yang Bapak ragukan setelah itu di agama Bapak? Bentar, saya mau bahas dulu ya. Ini sepertinya orang ini ilmunya lebih kepada dia adalah semacam guide ya, semacam orang yang menghubungkan antara pendeta luar dengan suku-suku pedalaman. Kan kita tahu ya, untuk akses ke suku pedalaman itu adalah orang yang ngerti budaya. Nggak bisa orang punya titel ulama, pendeta itu datang langsung situ nggak bisa. Karena harus tahu budaya mereka, gimana supaya bisa terhubung dan bisa menarik hati mereka gitu, ya kan? Karena kalau salah-salah yang ada malah bukannya diterima malah ditolak gitu. Nah, makanya perlu cara khusus masuk gitu. Ini semacam kayak ya guide lah gitu, semacam pemandu agar ya gimana triknya. Jadi dia ini adalah orang yang mungkin bidang keilmuannya adalah budayawan gitu. Jadi dia tuh bagaimana cara bisa agar membuat pendeta ini diterima, latih pendeta ini agar diterima di suku-suku pedalaman gitu misalnya guys. Sebelumnya? Ya misi keselamatan ya. Terus ya di situ kan disebutkan, tadi saya sebutkan di Yohanes 1 ayat 3 ya. Yohanes 1 ayat 3. Ya, itu kalau nggak salah ingatnya, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia maka dikasihkan anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya diberikan supaya barang percaya dia selamat dan tidak binasa. For God to love His Son, so He gave His begotten Son to save the world. Waktu saya lihat thumbnailnya ngaji cerdas ini, saya pikir bahwa ini beneran ya, pendeta besar yang skala internasional dan luar biasa sekali. Nah, waktu saya lihat videonya, Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya, ngomongnya aja kita sudah tahu bagaimana kualitas orang ini. Ya ngaku-ngaku, biasalah ya mualaf itu ngaku-ngaku, seperti mualaf-mualaf yang lain. Ngaku mantan pendeta, mantan misionaris, mantan biarawati, mantan pastor. Begini ya, ketika kita ngomong tentang orang yang punya kemampuan untuk bicara kepada orang-orang pedalaman, itu adalah set skillnya unik ya, nggak sama kayak kita kebanyakan. Jadi dia tuh biasa dengan Anda bayangkan ya orang-orang di pedalaman tuh gimana ngomongnya, bagaimana? Dia tuh menyesuaikan gitu, ya kan? Jadi nggak bisa disamakan dengan orang yang yang memang dari kota ke kota tuh beda sekali gitu. Memang dia tuh harus punya akses itu sehingga dia tuh harus bisa menghubungkan dari jembatan gitu kan. Nah,
Jadi apa ya, intinya jadi jangan samakan dengan mungkin di dulunya adalah pendeta kota. Yang dia tuh taunya tentang jemaat yang di kota tuh beda. Dia komunikasi dengan orang jemaat di kota tuh beda dengan suku pedalaman yang bahkan itu belum punya agama. Karena kan tadi ceritanya adalah dia tuh membawa pendeta tuh agar bisa apa ya, menjalankan misinya di pedalaman-pedalaman, suku pedalaman itu, guys. Mantan apalagi dan mantan-mantan yang lain itu ya. Supaya apa sih? Ya supaya laku di pasaran, supaya banyak undangan, supaya Ini sama kayak kemarin tuh ketika dia bahas tentang mualaf yang guru sekolah minggu. Itu dia menyamakannya dengan guru sekolah dewasa. Atau sama kayak guru sekolah minggu itu kan analoginya sama seperti guru TK atau guru balita usia dini lah gitu. Itu kan set skillnya beda dengan guru universitas. Guru universitas belum tentu bisa mendidik anak-anak usia prasekolah atau awal sekolah. Dan sebaliknya anak-anak apa guru-guru dari usia prasekolah itu nggak mungkin apa belum tentu bisa mendidik anak-anak kuliah karena beda mindset, beda treatment gitu, guys. Menangani anak kecil kan beda dengan menangani orang dewasa. Nah sama seperti ini gitu, menangani jemaat yang di kota kan beda dengan calon jemaat yang ada di pedalaman dan menghubungkannya dengan apa namanya, dengan pendeta yang dari luar. Karena kita akui memang nggak mungkin ada pendeta itu langsung masuk ke dalam tanpa ada hubungan dengan menyambungkan dengan orang lokal, itu nggak mungkin, guys. Ya, karena mereka tidak tahu asal istiadat budaya sehingga berbahaya nanti. Yang ada, karena kan misi mereka tuh begitu suci, penting bagi mereka gitu kan. Bagaimana ngajak orang tuh masuk Kristen, sehingga mereka tuh harus tentu harus apa menggunakan strategi yang matang bagaimana bisa mereka bisa terima gitu kan di pedalaman itu, guys. fulus lancar gitu ya. Contohnya mualaf ini yang ngaku pernah melatih pendeta-pendeta dari Amerika, Australia, dan lain sebagainya. Wow, luar biasa ya. Padahal dia ngutip ayat aja salah-salah. Gimana dia mau melatih pendeta? Apa nggak diketawain? Jadi saya tangkapnya gini ya, mungkin bisa tangkap. Dia melatih pendeta itu dalam arti gimana bisa komunikasi dengan warga pedalaman. Karena dia ceritanya begitu. Bukan melatih pendeta untuk jadi pendeta, beda ya, beda. Melatih pendeta untuk jadi pendeta itu beda dengan melatih pendeta untuk agar bisa diterima di masyarakat pedalaman, guys. Itu dua hal berbeda. Coba kita dengar lagi ya. Saya Wan Lais Randi Tanjaya ya. Dengar ya. Saya sempat mengajar pendeta-pendeta dari dalam dan luar negeri. Dari luar negeri yang mau masuk ke Indonesia, Yang mau masuk Indonesia, artinya mereka di luar negeri ya, mau masuk Indonesia. Jadi udah pendeta nih kisahnya kan. menyangkut bahasa dan budaya, saya yang mengatur mereka. Nah, pelajaran budaya, bukan pelajaran dogma. Gimana sih ini? Pelajaran budaya. Jadi pendeta-pendeta itu ya, itu bukan diajari sama bapak ini apa dogma, bukan. Karena mungkin sama pendeta, tapi budaya. Gimana supaya bisa masuk ke berbaur ke pedalaman, diterima gitu, guys. Aduh, di Juli memang salah tangkap terus, guys. Dia nggak bisa bedakan antara orang ngajar budaya dengan orang ngajar dogma gitu. Nggak bisa dibedakan gitu kan. Mantan misionaris, padahal dia ngutip ayat, dia tidak mengerti Alkitab. Tadi dia ngutip satu ayat Alkitab yang sebenarnya ini sangat populer di kalangan orang Kristen. Bahkan anak-anak sekolah minggu pun itu hafal ayat ini. Nah, tapi dia salah apa? Salah ayat dan juga salah ketika dia menyampaikan isi ayatnya. Seharusnya mualaf ini mengatakan Yohanes 3 ayat 16, tapi dia bilang Yohanes 1 ayat yang ke. Orang lupa itu biasa ya. Yang penting dia tahu esensi isinya itu penting gitu. Itu penting dia. Jadi orang nggak tahu tuh yang dia nggak bisa sebut sama sekali. Yang dimanapun dia nggak tahu gitu. Namanya nggak tahu. Ini tahu, cuman lupa, guys. Itu hal yang biasa gitu kan. 3. Itu jelas-jelas fatal ya, salah. Apalagi ketika dia menyampaikan isi ayatnya juga salah. Nah, apa isi Yohanes 1 ayat 3? Mari kita baca. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi,
Ini tidak ada hubungannya dengan misi penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus seperti yang diceritakan oleh mualaf ini. Karena Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 dan 14 ini berbicara mengenai eksistensi Sang Firman. Ini berbicara bahwa firman, Sang Firman, yaitu Yesus Kristus, sudah ada sejak kekekalan. Bahkan dia sendiri yang menciptakan dunia ini. Nah, itu nggak sesuai dengan dunia nyata. Yesus faktanya baru ada setelah dilahirkan ibunya Maria, ya. Orang waras akan bisa berpikir bahwa kapan Nabi Adam pertama kali ada? Setelah diciptakan oleh Tuhan di Taman Eden. Kapan Yesus pertama kali ada? Setelah dilahirkan oleh ibunya Maria. Itu logika sederhana, guys. Ya, mata nggak bisa ditipu, ya. Sebelumnya ada nggak yang nama Yesus? Nggak ada. Yang ada yang lain gitu. Jadi Yesus itu baru ada setelah dilahirkan oleh ibunya Maria. Ya ada itu Yesus tuh udah ada sejak mula pertama tuh nggak ada, ya. Faktanya Yesus ada baru setelah dilahirkan oleh ibunya Maria, guys. Dengan segala isinya. Dan Yesus Kristus, Sang Firman, itu Misal gini, kayak saya. Anda percaya nggak saya tuh udah ada sebelum semuanya ada? Enggak, orang nggak percaya. Kenapa? Faktanya saya baru ada setelah dilahirkan ibu saya kok. Itu adalah fakta yang bisa dibantah gitu. Kok bisa faktanya terang-terang jelas-jelas orang ini adanya setelah dilahirkan ibunya, pada bilang katakan dia ada sejak pertama kali, itu gimana ceritanya? Itu ayat harus ada kritisi gitu, harus ada kritisi. Nah, kalau saya pandangan lain, saya pandangan bahwa yang ada tuh bukan Yesusnya, tapi semacam di Laul Mahfuz gitu. Dia tuh sudah dituliskan takdirnya bahwa nanti akan lahir Nabi bernama Yesus. Itu yang sudah ada itu, bahwa nanti akan ada ini gitu. Itu yang ada itu rencana-rencana Tuhan itu. Tuhan itu kan punya rencana. Apa yang diperbuatnya kira-kira dalam waktu setahun ke depan, 2 tahun, 1 tahun, 1000 tahun, kan itu Tuhan punya rencana. Nah, itu yang ada itu rencananya, bukan Yesusnya. Kan Yesusnya faktanya baru ada setelah dilahirkan oleh ibunya Maria, kayak. turun menjadi manusia. Di ayat yang ke-14. Ini aja, dia tidak paham, dia tidak tahu. Nah, lalu apa bunyi Yohanes 3 ayat 16 yang betul? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi itu isi dari Yohanes. Bapak ini ngajar budaya, ya. Jadi yang dilatih pendeta itu dalam hal budaya, bukan dogma, beda. Pendeta tadi kan kelas internasional, tuh dia sudah ngerti dogma gitu kan. Diajarkan dalam bahasa masing-masing. Jadi Bapak ini macam penghubung, ya. Ya mungkin dia pendeta juga. Jadi ibarat ini loh ya. Dia ini adalah orang yang sebagai pendeta lokal mungkin ya, yang punya istilah itu punya guyup dengan komunitas lokal, itu dia tuh adalah penghubung. Maka diajarkan adalah budaya. Bagaimana dia tuh budaya lokal tuh biar bisa masuk pendeta sosial ini, biar bisa diterima dan bisa mengajar menjaga misi misionarisnya gitu, alias spesialisasinya gitu kan. 3 ayat yang ke-16. Mualaf-mualaf seperti ini nanti akan dibilang oleh tetangga sebelah, saudara-saudara kita itu mualaf yang pintar, cerdas, luar biasa gitu ya. Padahal Bapak Ibu bisa melihat sendiri bagaimana orang ini. Saya bilang ya, mualaf itu semuanya cerdas kenapa? Simple. Mereka tuh berpikir kritis. Mereka adalah orang yang tidak mau terima dogma begitu saja. Mereka meneliti dogma itu. Karena logika harus di atas dogma. Dogma itu harus dibandingkan dengan Alkitabnya. Ya kan? Sama apa tidak? Terus masuk akal apa tidak? Jadi Alkitab itu ditafsirkan dengan menggunakan pemahaman bahasa yang benar dan logika. Kalau itu ditafsirkannya sesuai dengan dogma, artinya dogma benar. Teruskan, lanjutkan, pakai terus. Tapi kalau bertentangan antara kitab dan logika dengan dogma tinggalin gitu harusnya. Dan itu ulama tuh mualaf itu adalah orang yang berpikir kritis. Gak sama kayak Yuli yang menelan mentah dogma yang diterimanya kayak. Jadi pendeta aja sebenarnya tidak pantas gitu ya, karena melihat situasi dan kondisi, melihat orangnya yang seperti ini, apalagi melatih para pendeta-pendeta, sepertinya kok kurang pas, kurang cocok. Jadi sekian dari saya.
dia nggak ngerti, dia begini, misalnya gini, apa namanya, semacam kayak apa ya, saya mau nih ya, Anda pernah nggak misalnya lihat orang yang belajar di Jepang? Itu kan mereka ada pelatih khusus untuk bagaimana mengerti budaya Jepang. Mereka datang ke sekolah itu khusus ya untuk belajar budaya Jepang. Bagaimana menulis huruf kanji, bagaimana cara minum tehnya. Itu yang tugas Bapak itu. Untuk mengajarkan bagaimana mereka tuh mengerti budaya lokal sehingga mereka tuh bisa berbaur dan menjalankan misi dengan mudah. Itu guys logikanya. Jadi ini adalah spesialis ilmu yang bergerak di bidang kebudayaan, memahami budaya lokal sehingga dia bisa diterima, berita-berita internasional ini bisa diterima oleh orang-orang lokal dan mereka tuh lebih masuk untuk pengajarannya guys. Ada mengerti budaya dan bisa menggunakan itu sebagai senjata untuk menarik minat dan hatinya para pribumi lokal. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.